Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sejarah masuknya Islam di Indonesia, khususnya yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Habba dan saya ditemani oleh teman saya, Sri Sundari, Fatir Fadilah, Ilham Bayu Agung, Restu Eka Anugrah, Nur Isnawati, dan Ahmad Fahril Muanak. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori Gujarat. Kebanyakan sarjana barat terutama dari Belanda mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Teori yang dikembangkan oleh Snow Purjo ini mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, India. Perdagangan Muslim Gujarat berperan dalam membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia. Hubungan perdagangan ini menjadikan pelabuhan di pesisir barat Sumatera sebagai titik awal penyebaran Islam. Teori Persia. Teori yang dibangun oleh P.A. Hossein de Jadadiningrat ini fokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang berlayar melintasi jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran Islam. Teori Arabia. Teori yang dikemukakan oleh para sejarawan Barat, Van Leur, T.W., Arnold, Kraufus, Neumann, dan De Hollander ini menghubungkan masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Mekah melalui para jamaah haji dan peziarah. Ajaran Islam dapat tersebar ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Orang-orang yang kembali dari perjalanan religius ini membawa ajaran Islam bersama mereka. Perkembangan Islam di Nusantara. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683 sampai 1130 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan, dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapatkan serbuan dari India. Maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerahnya. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Pada masa-masa masuknya Islam di Jawa, kondisi politik kerajaan Hindu baik Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur masih sangat kuat. Agama Islam yang datang lebih belakang tidak tersiar dengan cepat dan mudah. Penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh Wali Songo, yaitu 9 tokoh penyebar ajaran agama Islam di tanah Jawa. Nama-nama Wali Songo: Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim, Sunan Kalijaga Raden Mas Said, Sunan Kudus Syekh Jafar Siddiq, Sunan Muria atau Umar Said, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, Sunan Giri Maulana Ainul Yakin, Sunan Derajat Raden Syarifuddin. Kesimpulan di perkembangan Islam di Pulau Jawa yaitu secara keseluruhan perkembangan Islam di Pulau Jawa adalah contoh bagaimana agama dapat menyatu dengan budaya lokal dan mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat. Kemudian kesimpulan perkembangan Islam di Sumatera yaitu Islam di Pulau Sumatera berkembang melalui proses yang panjang
dan dinamis, dipengaruhi oleh interaksi dengan pedagang, kerajaan-kerajaan Islam, peran ulama, dan adaptasi terhadap tantangan kolonial dan modernisasi. Islam kini menjadi bagian integral dari identitas dan budaya masyarakat Sumatera. Baik, itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.